Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fauzi dari Biro Umum Setda Jabar. Sebagai host kece di diskusi bersama kelompok 1.2 Jabar 16 Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat SPBE. Di mana menurut Kemen RB, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pengguna SPBE mencakup pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur sipil negara. Nah, saat ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang akan memimpin diskusi kita kali ini. Yang pertama ada Kang Raja dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada Teh Cantika dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kita juga mengundang tamu lain yaitu Teh Desi dari Biro Perekonomian dan Kang Iskandar dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Baiklah, agar tidak membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja kepada pemateri pertama kita. Silakan Kang Raja. Siap, makasih Kang Fauji. Jadi betul Kang, di Pemprov Jawa Barat itu ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam hal ini, saya mengambil isu topik mengenai sistem kehadiran pegawai ASN yang sudah berbasis elektronik yaitu KIMO, dengan membandingkan sistem kehadiran pegawai non-ASN yang sebagian sudah online tapi belum efektif, dan sebagian lagi masih menggunakan fingerprint atau absensi manual tanda tangan pegawai. Mungkin paparan saya segini aja, Kang. Terima kasih banyak Kang Raja, materinya luar biasa sekali ya. Jadi kita KMOB ini mendukung sekali untuk good governance agar kita bisa selalu akuntabel pada kehadiran kita ya. Nah, mungkin dari tamu kita ada yang ingin menambahkan atau mungkin menanggapi atau mungkin bertanya. Silahkan, kayaknya Teh Desi tertarik nih. Silahkan Teh Desi. Iya betul nih Kang, mau sedikit menambahkan boleh kan ya? Ya, boleh Teh. Menurut saya, penggunaan aplikasi Kimob ini merupakan salah satu contoh penerapan smart governance di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan mengembangkan digital skill dan juga menerapkan digital culture bagi setiap pegawainya. Jadi, dengan penggunaan aplikasi Kimob ini menuntut semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan absen dengan jarak maksimal 300 meter dari area kerjanya. Sehingga hal ini mengharuskan setiap pegawai untuk selalu datang tepat waktu, karena mereka baru bisa melakukan absen ketika sudah benar-benar dekat dengan area kantor atau lokasi kerjanya. Kemudian, selain itu, keharusan mengupload bukti berupa swap foto real time juga menurut saya ini sudah bagus ya. Apalagi dengan adanya aturan baru terkait keharusan melakukan validasi wajah. Tentu hal ini akan menghasilkan data absensi pegawai negeri sipil yang lebih valid dan mengurangi resiko manipulasi. Karena dengan ini tidak akan ada lagi tuh istilah titip-titip absen. Soalnya kan yang bisa absen itu cuman si pegawai itu sendiri. Nah, tapi di sebuah instansi itu tidak semua pegawainya adalah pegawai negeri sipil. Dan aplikasi Kimob yang saya tahu baru mencakup absen untuk PNS saja, sedangkan untuk non-PNS-nya masih berbeda-beda nih di setiap instansi. Ada yang menggunakan fingerprint, ada yang menggunakan Google Form, atau juga ada yang masih menggunakan tanda tangan manual. Hal tersebut tentu cukup riskan ya menurut saya, terutama dalam hal keakuratan, yaitu rentan dimanipulasi karena rekapitulasinya dilakukan secara manual dan tidak real time, sehingga data absensi dari non-PNS ini menjadi kurang valid. Kemudian di beberapa instansi masalah ini tuh tidak terlalu diperhatikan, padahal sebenarnya hal ini tuh bisa menimbulkan kecemburuan. Jadi para PNS akan
merasa mereka lebih ketat proses absensinya dibandingkan dengan yang non-PNS. Menurut Kang Raja, gimana? Apakah ada tanggapan untuk hal ini? Baik, Teh Desi, kemungkinan itu akan dikembangkan cara lain agar bisa dipantau. Karena juga ada isu di mana non-ASN akan dihapus dan kemungkinan tidak akan mengkhawatirkan lagi. Nah, mungkin segitu ya jawaban dari Kang Raja. Gimana Teh Desi? Cukup? Oh iya sih, benar. Ya udah cukup, Kang. Silakan bisa dilanjut. Ya, luar biasa sekali ya karena K-Mob ini jadi kita bisa lebih tadi ya seperti yang tadi saya bilang kita jadi lebih akuntabel gitu ya. Mungkin cukup untuk pembahasan dari materi pertama, kita lanjut ke pemateri kedua yaitu Teh Shantika yang akan memaparkan tentang Sidebar. Silakan Teh. Maaf Teh Shantika masih di mute, boleh diulang lagi paparannya? Oh, mohon maaf. Terima kasih buat Kang Fauzi atas waktu Iya. dan kesempatannya. Mungkin Iya. saya langsung menjelaskan aja ya apa itu Sidebar. Terima kasih. Silakan Teh. Jadi Sidebar merupakan salah satu terobosan besar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang tadi seperti dijelaskan oleh Kang Fauzi. Sidebar ini merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat. Kemudian aplikasi Sidebar sendiri diperkenalkan pada tanggal 12 April 2022 lalu, sementara untuk Sidebar Mobile diluncurkan di tanggal 22 Agustus tahun 2022 kemarin. Namun sebelum itu kita telah melakukan penerapan aplikasi pada 12 perangkat daerah dan biro di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Januari hingga Juni 2022. Sidebar Mobile ini akan mendukung sistem kerja flexible working arrangement sehingga proses pembuatan, penandatanganan, dan distribusi atau disposisi surat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Karena saya berharap admin dari masing-masing perangkat daerah dapat memahami dan bisa mensosialisasikan kembali literasi terkait Sidebar di lingkungan kerja karena sangat bermanfaat. Sekarang mungkin sedang dicanangkan kebijakan flexible working arrangement, yang artinya kita bisa bekerja di mana saja, kita bisa pilih waktunya, kita bisa pilih harinya, dan satu lagi tempatnya. Adapun 12 perangkat daerah dan biro tersebut, yaitu Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Diskominfo, Dispusibda, BKD, BPKAD, Disperkim, DPM Desa, Disperindak, Disbarput, dan ESDM. Kemudian, urgensi dari aplikasi Sidebar Mobile ini yaitu secara layanan menjadi tools yang bisa memfasilitasi proses persuratan yang bisa digunakan oleh semua aparatur sipil negara di Jawa Barat. Lalu untuk service level agreement, di mana mempersingkat waktu dalam proses persuratan. Kemudian aplikasi ini juga menjadi salah satu media yang dapat membantu penghematan anggaran dalam proses persuratan. Karena tentunya saja zero paper, lantaran dapat menangani semua jenis naskah dinas elektronik sesuai format Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Sidebar bisa lebih membuat efisiensi dari sisi layanan, kemudian dari budget juga service level agreement, dan juga less paper. Jadi ya bisa mengurangi penebangan pohon untuk pembuatan kertas. Lalu nih, sedikitnya ada 4 fitur dalam Sidebar Mobile, yakni terkait dengan penerimaan dokumen, tanda tangan elektronik, disposisi dan distribusi, serta validasi dokumen. Kemudian dalam penerimaan dokumen yang artinya menerima naskah-naskah dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga ternotifikasi secara real-time. Tanda tangan elektronik dapat mempermudah proses penandatanganan elektronik untuk setiap naskah dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian Sidebar juga dapat melakukan disposisi dan distribusi, mendisposisikan dan mendistribusikan naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan cepat, tepat, dan mudah. Dapat juga untuk melakukan validasi dokumen untuk mengecek keabsahan dokumen dengan cara scan QR Code pada pojok kiri bawah naskah dinas. Mungkin harapan dari saya untuk semua ASN Pemprov Jabar diharapkan semuanya dapat menggunakan aplikasi Sidebar ini. Baik itu untuk
kirim nota dinas, terima nota dinas di lingkungan internal perangkat daerah. Kemudian yang kedua, untuk proses surat menyurat antar perangkat daerah dapat dilakukan di lingkup internal pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diharapkan admin dari masing-masing perangkat daerah bisa betul-betul memahami dan bisa mensosialisasikan kembali literasi ini untuk teman-teman di perangkat daerah. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, Kang Fauzi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Teh Cantika, luar biasa sekali ya materinya. Jadi dengan Sidebar ini kita bisa mengurangi jumlah sampah kertas ya. Terus kita juga yang biasanya itu banyak sekali kan, kayak surat difotokopi, dikasih disposisi dan lain-lain sampai menumpuk jadi kurang guna juga. Selain itu kan jadi mempermudah untuk disposisi dokumen dan ditindaklanjuti meskipun kita sedang melakukan work from home atau work from anywhere. Nah, mungkin dari tamu mungkin ada yang masih penasaran akan sesuatu atau mungkin ada yang mengganjal ingin ditanyakan, boleh silakan. Misalkan dari Kang Iskandar mungkin ada yang ingin ditanyakan, Kang? Iya, ada Kang. Ya, Ini silakan, Kang. saya izin bertanya Teh untuk Cantika nih. Jadi untuk si user sendiri, dari user Sidebar itu apakah bisa dari semua ASN, semua golongan, semua jabatan gitu ya? Terus dari apakah semua ASN dapat mendisposisikan surat tersebut atau hanya cuma golongan 4 ke atas lah intinya kan? Misalnya gitu. Terus saya juga bertanya, apakah mengenai perkembangan atau kelanjutannya Sidebar ini mau dibawa kemana sih sebenarnya, kelanjutan dari aplikasi Sidebar ini gimana sih sebenarnya? Ya, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus dari Kang Iskandar. Mungkin izinkan saya menjawab ya, Kang Fauzi ya. Iya, Pertanyaan silakan, Kang. pertama dari Kang Iskandar bertanya perihal user pada Sidebar ya, Kang. Betul, Kang? Iya. Ya, mungkin jawabannya aplikasi Sidebar ini terbuka untuk semua aparatur sipil negara, namun pada proses disposisi tidak semua aparatur sipil negara bisa melakukan disposisi. Jadi hanya di jabatan-jabatan tertentu saja, Kang. Kemudian pertanyaan kedua tadi, aplikasi Sidebar ini mau dibawa kemana, atau mungkin bertanya tentang pengembangannya ya, Kang ya? Iya. Kalau untuk pengembangannya, mungkin dikarenakan kita baru saja melaunching aplikasi Sidebar Mobile pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 kemarin, mungkin sambil berjalan ini kami akan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap aplikasi tersebut, dan akan terus dilakukan pengembangan sehingga penggunaan Sidebar tersebut akan lebih efektif dan efisien. Mungkin jawaban dari saya cukup segitu, Kang Iskandar. Ya, bagaimana, Kang? Cukup, Kang? Ya, cukup. Ya, luar biasa sekali ya memang. Jadi dua aplikasi ini memang sangat mendukung sekali ya untuk pengembangan dari sistem SPBE tadi ya. Jadi kita bisa makin cepat, makin tanggap juga dalam memberikan pelayanan publik. Jadi selain akuntabel, kita juga cepat untuk memberikan pelayanan. Nah, mungkin cukup diskusinya untuk saat ini, akan saya simpulkan. Nah, jadi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan membawa perubahan ini, itu akan perubahan yang besar bagi pelayanan publik yang bagi kita akan jadi lebih cepat, dinamis, serta berkualitas. Untuk mendorong percepatan perubahan tersebut, kita memerlukan kompetensi ASN yang khususnya itu dari generasi milenial dan Gen Z itu untuk menjadi salah satu kunci gitu dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik ini. Generasi milenial dan Gen Z ini kan relatif ya dengan sebutan open-minded, cerdas, inovatif, dan juga didukung dengan karakteristik smart ASN yang memiliki jiwa nasionalisme, integritas, wawasan global, komunikasi, keramahan, jejaring yang luas, dan wirausaha. Nah, hal tersebut akan membawa perubahan bagi pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholder adalah upaya untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan, mewujudkan smart ASN, serta dalam rangka mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Baju seragam terlihat gagah, pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat tinggal rekan-rekan terbaikku. Sekian, akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.